Baik Tribuners, kita mulai dengan berita pertama. Polisi Ambon bakal bubarkan kerumunan pesta Tahun Baru 2022. Kepolisian daerah Maluku pastikan akan membubarkan kerumunan warga yang berkumpul merayakan pergantian Tahun Baru. Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Ohoirat. Dia pun menghimbau warga untuk tidak berkerumun untuk merayakan malam Tahun Baru, apalagi melakukan konvoi kendaraan di berbagai titik di Kota Ambon. Selanjutnya, warga diminta untuk merayakan momen pergantian Tahun Baru bersama keluarga di rumah masing-masing. Kota berjuluk Manise ini telah memasuki zona hijau penyebaran COVID-19, namun warga tetap harus mewaspadai untuk menjaga kota ini dari virus berbahaya tersebut. Saya menghimbau kepada masyarakat Maluku khususnya, terutama dalam menghadapi Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 nanti, agar melaksanakan acara pisah sambut, tidak melakukan berupa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, tapi saya sarankan sebaiknya dilakukan di rumah saja dengan berkumpul dengan keluarga, kemudian berdoa dan membuat acara lainnya, tidak perlu untuk turun ke jalan, melakukan konvoi dan lain sebagainya. Sudah barang tentu apabila ada yang melakukan konvoi, kita sudah antisipasi dan akan melakukan pembubaran. Ada pos-pos penyekatan juga, Pak? Sudah, memang benar ada pos penyekatan, tapi yang lebih diketahui tentang di mana titik-titik penyekatan itu adalah di Polresta Ambon yang nanti akan menyampaikan. Selanjutnya, Tribuners, angka kriminalitas di tahun 2021 menurun. Polisi Maluku tetap waspada. Kepolisian daerah Polda Maluku mencatat tingkat kriminalitas di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disampaikan Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Antonius Wantri saat konferensi pers akhir tahun di Ruang Rupatama Kamis 30 Desember 2021 sore. Dirincikan tahun 2021 kejahatan yang meresahkan masyarakat yakni penganiayaan menurun. Tercatat 875 kasus di tahun 2020 dan di tahun 2021 hanya 600 kasus. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga tercatat 150 kasus di 2020 dan turun jadi 123 di tahun 2021. Serupa dengan itu, kejahatan di dunia maya di tahun 2021 juga menurun, yakni 29 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kasus penyalahgunaan narkoba malah mengalami kenaikan di tahun 2021, yakni sebanyak 171 kasus atau naik dari sebelumnya 119 kasus. Sementara itu, kasus penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan di 2021, yakni 171 kasus atau naik dari sebelumnya 119 kasus. Maluku ini lebih maju. Sangat besar untuk penularan COVID-19. Demikian juga dilarang pawai atau arak-arakan, pesta kembang api maupun petasan. Ini udah penekanan langsung dari Bapak Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri, yang tentunya kita juga harus melaksanakan antisipasi sehingga penularan COVID di wilayah Maluku ini kita harus tekan. Lanjut, hambatan-hambatan rekan-rekan sekalian, penghambat dalam pelaksanaan tugas kita, terutama di Polda Maluku dan Polres Jajaran ini, dari faktor internal ini masih terdapat kekurangan di lingkungan masing-masing dan potensi penyebaran COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Yang kedua, menumbuhkan budaya patuh dan taat. Saya ingin menyampaikan salam hormat dari Pak Kapolda yang lama maupun yang baru, karena beliau sedang melaksanakan Tanda tangan kontrak pengerjaan, akhirnya revitalisasi Pasar Mardika segera terwujud. Lama tidak terdengar progresnya, pemerintah Kota Ambon akhirnya menandatangani kontrak pengerjaan pembangunan pasar.
Penataan kontrak digelar di Balai Kota Ambon Kamis 30 Desember 2021 oleh Direktur Operasional 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK sebagai pemenang tender dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Maluku Abdul Khalil Castella, serta disaksikan oleh Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi bersama wakilnya Syarif Hadler di ruangan Frisingan Balai Kota Ambon. Lohenapesi mengatakan selama 2 periode kepemimpinannya, akhirnya proses revitalisasi Pasar Mardika dapat dilaksanakan. Tak heran, pasalnya berulang-ulang kali Lohenapesi bertemu dengan pemerintah pusat guna mendapat persetujuan revitalisasi Pasar Mardika. Bahkan saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo maupun para menteri ke Ambon, Lohenapesi bersama Gubernur Maluku berupaya agar pemerintah pusat dapat melihat realita pasar yang dibangun sejak 40 tahun yang lalu itu. Lanjutnya, revitalisasi bakal dikerjakan dengan anggaran multi-year hingga tahun 2023 dan diawali dengan groundbreaking pada tahun 2022 bulan Januari. Ia berharap Pasar Mardika nantinya bisa menjadi yang representatif dan berdampak di segala sektor. Saya menghadap Pak Menteri PU untuk mengatur peletakan batu pertama ya ground bridge namanya ya. Oke. Kalau tidak kan mungkin Januari sudah jalan itu. Oke. Pokoknya saya bersyukur buat Tuhan karena kita diberikan pasar yang luar biasa. Lalu saya berterima kasih kepada Presiden, kepada Menteri PU, kepada Menteri Perdagangan, kepada Menteri Bappenas dan semua pihak, kepada Kepala Balai ya, dan apresiasi kepada DPRD kota yang memberikan topangan, kemudian Bapeda, Dinas Provinsi Kota, dan terutama Pak Gubernur ya. Gitu. Ya kita berharap untuk ini pembangunan ini kan dia mungkin multi-year ya. Ya 2023 selesai ya. Oleh karena itu 2003 lagi kita sudah punya pasar yang representatif, pasar rakyat modern untuk itu. Terasa begitu. Keren. Jalanan berlubang bikin resah, mahasiswa Unpati minta pihak kampus segera perbaiki. Mahasiswa Universitas Patimura Unpati Ambon meminta sejumlah jalan rusak di dalam area kampus bisa segera diperbaiki. Sebab jalan rusak tersebut sangat mengganggu mahasiswa yang melintas dan berlalu lalang. Pantauan tribunambon.com di lokasi terdapat sekitar 50 lubang dengan lebar 1 meter di setiap ruas jalan kawasan Unpati. Puluhan jalan berlubang itu pun kerap digenangi air ketika turun hujan. Salah satu mahasiswa, Yaser, menjelaskan sudah ada beberapa lubang yang diperbaiki pihak Unpati. Namun karena pengerjaan seadanya, aspal yang baru diperbaiki itu tidak bertahan lama dan kembali rusak. Yaser juga menambahkan ada beberapa mahasiswa yang nyaris jatuh saat melintas akibat jalan rusak itu. Senada mahasiswa lainnya, Gufran, juga menyatakan saat musim hujan, mahasiswa harus ekstra hati-hati karena adanya genangan air. Selain berlubang, terdapat beberapa jalan yang tidak rata sehingga membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman. Gufran berharap agar pihak Unpati dapat segera memperbaiki jalan yang berlubang demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Selanjutnya, Tribuners, viral video sepeda motor standing di Ambon. Pemiliknya bercerita menahan tawa. Video sepeda motor standing di jalanan kota Ambon seketika ramai beredar luas di media sosial Kamis 30 Desember 2021 siang. Dalam video berdurasi 15 detik itu, tampak 2 orang terkaget saat sepeda motor yang ditumpangi tiba-tiba melompat setelah pedal gas disentuh salah seorang di antaranya. Dalam keadaan panik, keduanya mencoba mengendalikan sepeda motor itu. Beruntung motor itu berhasil dikendalikan setelah sempat melaju dengan ban depan di udara hingga lebih dari 5 meter. Kejadian di Jalan Slamet Riyadi, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon itu terekam CCTV dan kemudian beredar di WhatsApp Group. Saat dikonfirmasi, pemilik kendaraan Miswarti Dore membenarkan kejadian yang dialaminya.
Sembari tertawa, ia pun menceritakan kronologi motornya yang tiba-tiba standing tersebut. Ia mengaku kejadian tersebut dialaminya saat dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Kini sepeda motor miliknya itu telah dibawa ke bengkel terdekat untuk diperbaiki. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, capai target vaksinasi 70%. Nota Nubun sebut hasil kerja keras OPD. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara gencar menggelar vaksinasi COVID-19 di berbagai wilayah. Alhasil, sebelum Desember berakhir, capaian vaksinasi di Maluku Tenggara telah mencapai target 70%. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Katrin Jenota Nubun, menyebut sebulan terakhir animo warga cukup tinggi dan itu merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Diketahui selama 3 hari terakhir vaksinasi massal digelar di Gedung Serbaguna Larfu Ngabal dan sebanyak 5.000 orang telah divaksin. Dia pun berterima kasih kepada warga dan semua pihak yang ikut membantu pelaksanaan vaksinasi tersebut. Percepatan vaksinasi kita lihat luar biasa, pekerjaan dari tim kreatif dan teman-teman OPD. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perhatian atau bagaimana kepedulian pemimpin daerah. Nah, kami melihat bahwa kalau tidak ada gerakan seperti ini, Maluku Tenggara tidak akan mungkin bisa mencapai target. Tapi syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Bupati begitu konsen untuk membantu masyarakatnya agar terlindungi dari COVID-19. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian, yaitu dengan meningkatkan capaian vaksinasi. Nah, dari tingkat tanggal 21, ini kurang lebih hampir 5.000 yang sudah terlaksana di Gedung Serbaguna ini. Ini 5.000 ini adalah campur tangan semua OPD. Semua OPD termasuk organisasi-organisasi misalnya PKK. Ya, ada PKK, ada dari HIPMI juga sendiri ya sudah mulai juga membantu dengan dari organisasi keagamaan. Nah, jadi kami kemarin dengan angka 70,02 yang sudah dirilis, belum terhitung vaksinasi kemarin 800 lebih. Jadi secara manual Maluku Tenggara sudah terdata 71% lebih. Hari ini akan mendorong lagi, mudah-mudahan kalau hari ini kita dapat hampir 1.000, maka kita akan ada pada 72%. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 Desember 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.